Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi happening lainnya ada Tasya Farasya yang hadir dalam sidang perdana kasus perceraiannya dengan Ahmad Assegaf. Seperti apa sidang kali ini? Ini dia informasinya. Besti, dunia selebriti kembali diguncang kabar panas. Kali ini datang dari beauty influencer kondang Tasya Farasya yang resmi gugat cerai sang suami Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Tak lama setelah gugatan dilayangkan, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya menggelar sidang perdana yang beragendakan mediasi. Adapun hasil sidang mediasinya, hak asuh anak jatuh ke tangan Tasya Farasya sebagai penggugat. Dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami Ibu Tasya, jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya, kami tidak ada minta harta gono gini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi, jadi kita kedepannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Tasya melalui kuasa hukumnya Sangun Ragado menegaskan bahwa sidang mediasi berujung deadlock alias gagal. Dengan begitu sidang akan dilanjutkan pada 8 Oktober mendatang nih Besti. Hasil dari mediasi adalah sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak. Dalam kesempatan yang sama, Sangun mewakili kliennya pun mengungkap alasan dibalik perceraian Tasya dan Ahmad. Dalam keterangannya, Sangun mengungkapkan bahwa Tasya Farasya tak terima kepercayaannya selama ini dikhianati begitu saja oleh Ahmad Assegaf. Dalam hal ini, kepercayaan yang dimaksud yakni pengelolaan keuangan perusahaan milik Tasya yang diobrak-abrik sejak tahun 2021 silam nih Besti. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan. Tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua, adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan yang diberikan. Namun dihianati begitu saja. Yang menjadi dasar utama, salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan, karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Cuma untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO ya, Chief Financial Officer. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021 sejak kepercayaan itu telah diberikan. Selain soal kepercayaan, ternyata ada hal lain yang memicu Tasya semakin nekat dan niat berpisah dengan suami, yakni perihal nafkah lahir dan batin yang tidak didapatkan secara layak oleh Tasya Farasya. Melihat permasalahan yang terjadi, Tasya pun mengajukan gugatan nafkah senilai 100 juta rupiah per bulan nih Besti. Jadi memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun
juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Bu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Dan yang paling mengejutkan, ternyata jauh sebelum Tasya menggugat cerai suaminya, sudah terlebih dahulu Tasya ditalak cerai oleh Ahmad Assegaf. Dengan begitu, keduanya telah resmi bercerai secara agama. Dan sejak saat itu, Tasya dan Ahmad Assegaf telah pisah rumah nih Besti. Sebetulnya sebelumnya ini, Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Sementara mengenai desas-desus perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga, Tasya melalui kuasa hukumnya membantah dengan tegas. Pasalnya hingga saat ini pihaknya masih belum mengantongi bukti-bukti yang cukup. Berbeda dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Ahmad Assegaf. Sangun, kuasa hukum Tasya mengaku, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang mengarah ke dugaan penggelapan seperti yang beredar belakangan ini. Tak tinggal diam, Tasya pun akhirnya melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum nih Besti. Nggak bisa kami pungkiri juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja. Itu tadi setelah kami sampaikan itu, kami masih mengumpulkan bukti. Untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan, masih kami dalami. Bagaimana juga ini kan meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini ada lah, cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Sementara di sisi lain, Ahmad Assegaf yang ditemui awak media di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya bisa bungkam. Ia terlihat hanya melemparkan senyum tipis saat awak media mendesak untuk memberi klarifikasi. Alasan menceraikan apa sih Bang? Bisa diungkapkan Bang? Dijadaikan nggak Bang? Dan pemerintahnya Bang, Bang. Ada bantahan atau Bang? Bang, kabarnya ada isu penggelapan dana sebesar 20 miliar dan dana perusahaan 25 miliar, mungkin seperti apa Bang? OMG, ternyata di balik Tasya yang selalu terlihat tampil glamor di layar kaca, rumah tangganya menyimpan banyak drama ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.